wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, pertama-tama kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat karena semuanya berkat karunia, kenikmatan, rahmat, hidayah, dan inayah dari Allah sehingga kita bisa bersua pada malam hari ini. Semoga perjumpaan kita senantiasa dicatat oleh Allah SWT untuk Allah SWT mengirim malaikat untuk bersaf-saf dari rumah-rumah kita masing-masing sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan teruskan surat Yasin kita, surat yang ke-36. Malam ini kita akan masuk ayat 41 sampai 50. Karena Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani sudah bersama dengan kita, oleh sebab itulah kita persilakan kepada Al-Ustadz Tony Sanwani untuk memandu kita, membimbing kita, menuntun kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ustadz Tony Sanwani dipersilakan dengan segala hormat. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Wahyudin. Tafadhal Ustaz. Silakan. Lanjut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan Ustaz ya. Ya, silakan. Tafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وإذا قيل لهم ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء إن أنتم إلا في ضلال مبين إن أنتم إلا في ضلال مبين مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Tony Sanwani. Semoga Allah SWT senantiasa menaunginya dengan
rahmatnya dan dengan ampunannya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah SWT mencatat di kitab yang paling besar yang ada di sisinya setiap huruf yang Bapak Ibu baca tadi sebagai huruf-huruf yang mendatangkan pahala dan hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Yasin kita. Surat Yasin adalah surat yang ke-32, 36 maksudnya. Turunnya di Mekah. Yasin sendiri diartikan sebagai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara kata Yasin adalah huruf yang terputus-putus, yaitu dua huruf ya dan huruf sin. Karena turun di Mekah disebut dengan surat Makkiyah, jumlah ayatnya 83 ayat, dan berarti bahwa kita sudah melewati pertengahan ayat, karena kita akan bahas ayat 40 sampai 41 sampai 50. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat 40. Ayat 40 adalah kelanjutan daripada ayat-ayat yang berbicara tentang berpasang-pasangannya apa saja yang ada di alam semesta ini. Karena tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya harus atas bantuan yang lain yang kita sebut dengan pasangannya. Kita lihat matahari berpasangan dengan bulan, bulan berpasangan dengan matahari berpasangan dengan bumi misalnya. Bumi juga berpasangan dengan bulan, begitulah seterusnya. Semuanya berpasang-pasangan. Dan dengan semuanya berjalan sesuai dengan pasangannya, maka kemudian lahirlah stabilitas. Lahirlah keharmonisan di alam semesta ini. Banyaklah rahasia yang tersimpan di dalam ayat 36 tersebut, surat 3636, karena 36 juga adalah habis dibagi 12, dan kita sedang bahas rahasia yang ada di dalam angka 12 tersebut. Terakhir Allah berfirman di ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Jadi di alam semesta ini semuanya berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Ada lintasannya, ada relnya masing-masing. Walaupun mereka melintas dengan jari-jari dengan radius yang begitu luas, yang begitu besar, tetapi mereka semuanya bergerak secara memutar. Ini juga suatu rahasia yang luar biasa. Karena jemaah sekalian, aslinya di alam terbuka tidak ada yang bisa bergerak secara berputar-putar terus-menerus. Karena setiap yang bergerak harusnya linear, kecuali kalau ada pusat gravitasi yang menariknya. Sementara kita sendiri tidak merasakan gravitasi itu. Contohnya misalnya kita di bumi tidak merasakan gravitasinya matahari. Kalau di bumi kita rasakan gravitasinya bumi, tapi gravitasi matahari kita tidak rasakan. Padahal gravitasi matahari lah yang menyebabkan bumi kita berputar mengelilingi matahari. Itulah sebabnya Allah berfirman, La syamsu yanbaghi laha. Yang namanya matahari tidak mungkin mendahului bulan. Antudrikal qamarah, tidak mungkin berbenturan dengan bulan. Apa sebabnya? Bulan punya garis edarnya sendiri dan matahari juga berputar pada sumbunya atau porosnya. Walal lailu sabiqun nahar, begitulah juga malam dan siang berganti-ganti, silih berganti. Wa kullun fi falakin yasbahun, semuanya itu adalah karena bergerak, beredar di garis edarnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke ayat 41. 41 Allah membuat perumpamaan tentang ayat, yaitu tentang perahu Nabi Nuh, safinah Nabi Nuh, atau bahtera Nabi Nuh. Kita tahu bahwa Nabi Nuh itu hidup ribuan tahun yang lalu. Antara kita saja dengan Nabi Isa itu sudah 2000 tahun lebih. Nabi Isa lahir, tahun Masehi itu dimulai dengan kelahiran Nabi Isa, dan kita sekarang sudah 2022. Berarti Nabi Isa saja 2022 tahun yang lalu lahirnya. Nah, sebelum Nabi Isa masih beribu-ribu tahun lagi sebelum Masehi. Jadi kasus Nabi Nuh ini adalah beribu-ribu tahun sebelum Nabi Isa alaihissalatu wassalam.
di mana pada saat itu mereka semuanya dibinasakan kecuali yang naik di atas perahu. Kenapa dibinasakan? Karena Allah telah menunjukkan kepada mereka kasih-Nya yang luar biasa. Nabi Nuh ini tinggal bersama mereka selama 950 tahun atau 1000 tahun dikurangi 50. Jadi Nabi Nuh tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, yaitu 1950 tahun. 1000 dikurangi 50. Ya, kita lihat dulu sebelum kita lihat ayatnya. Kita lihat perbandingannya di sini. Ya. Nah, kita lihat surat Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut, kemudian ayatnya 14. Surat Al-Ankabut, surat 29. Ayatnya 14. Sini Allah berfirman, jadi ini surat Al-Ankabut ayatnya 14. Angka 14 ini juga angka bermakna. Dan di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh ila qaumi, kepada kaumnya, kepada masyarakatnya. Falabisa, maka Nabi Nuh tinggal, hidup, labisa hidup. Fihim, di tengah-tengah mereka, alfa sanatin. Alfa itu 1000. Sana tahun. Jadi hidup bersama mereka alfa sanatin illa khamsina aman. Jadi tinggal bersama mereka, ataukah hidup di tengah-tengah mereka selama berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina. Selama 1000 tahun kurang atau kecuali 50. Maksudnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi alfasanatin illa khamsina aman. Jadi Nabi Nuh hidup bersama mereka 950 tahun karena 1000 dikurang 50. Jadi Nabi Nuh hidup bersama mereka, dan inilah saya kira mukjizatnya Nabi Nuh, yaitu bisa hidup dan kuat berada di tengah-tengah masyarakatnya selama 950 tahun. Apakah semua manusia pada saat itu berumur seperti itu? Jawabannya tidak. Jadi inilah kasih sayang Allah SWT kepada mereka, sampai seorang Nabi diperpanjang terus-menerus masa jabatannya, kurang lebih begitulah, masa hidupnya sampai 950 tahun. Dapat Bapak bayangkan berapa generasi itu. Ya, kalau satu generasi saja, katakanlah 50 tahun, biar gampang, itu kan berarti sekurang lebih 19 generasi. Jadi 19 generasi turun-temurun ke bawah. Dan Nabi Nuh ada di tengah-tengah mereka, mendakwai mereka, menyampaikan hal yang sama dari waktu ke waktu. Tetapi tidak ada perubahan di antara mereka. Itulah sebabnya kemudian fa'akhadhahumut tufan, maka ditimpakanlah kepada mereka tufan, badai. Sehingga kemudian badai itu mendatangkan air yang sangat besar, air bah, lalu kemudian tenggelamlah mereka, kecuali yang naik di atas perahu Nabi Nuh, safina Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Seperti dikatakan dalam ayat berikut ini. Wa ayatun, dan salah satu tanda kebesaran Allah. Wa ayatun, salah satu tanda kebesaran Allah, lahum, yang Allah berikan kepada manusia, anna, bahwasanya kami hamalnah, mengangkut, membawa, zuriyatahum, keturunan mereka, fil fulki, jadi keturunan dari Nabi Adam mau dihabiskan, mau dihancurkan, dibinasakan, ibarat file yang tidak berguna, tidak bisa lagi diperbaiki, akhirnya kemudian dibinasakan. Yang baik yang mau diperbaiki itulah yang naik di atas bahtera perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, sebanyak-banyaknya mereka tentu tidak banyak sekali, karena namanya perahu pasti ada batasannya, ada batas kemampuannya. Apalagi kita baca di cerita di riwayat sebelumnya, di dalam surat-surat sebelumnya, bahwa yang diangkut oleh Nabi Nuh bukan hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hamalna zuriyatahum, kami angkut zuriat mereka, fil fulki,
di dalam fulk, perahu, bahtera, safina, al-mashhun yang penuh dengan muatan. Penuh dengan muatan, yaitu orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Nuh selama Nabi Nuh ada di tengah-tengah mereka dan masih hidup. Lalu kemudian hewan-hewan diselamatkan juga oleh Nabi Nuh. Kenapa hewan-hewan diselamatkan? Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian, bahwa hewan-hewan saja itu bisa patuh kepada Nabi. Hewan-hewan saja adalah diselamatkan oleh Nabi. Sehingga kemudian nanti keturunannya masih akan berlanjut sampai sekarang. Itulah sebabnya Allah mengatakan, orang yang tidak mengikuti nasihat-nasihat atau risalah yang dibawa para nabi, disebut dengan kal-an'am, seperti hewan ternak, bakal lebih sesat lagi. Dan menunjukkan bahwa nabi dan rasul itu adalah penyayang semua jenis makhluk. Seperti itulah juga harusnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harusnya juga penyayang kepada seluruh makhluk. Jadi kami angkut keturunan mereka fil fulkih, di dalam bahtera, di dalam safina yang masyhur, yang penuh muatan. Jadi di sini kita lihat ada kata-kata zurriyatahum, suriat mereka. Kami angkut, dan inilah yang selamat. Kalau kita simpulkan, inilah yang disebut dengan berwilayah. Kenapa mereka bisa naik di atas perahu Nabi Nuh? Karena mereka berwilayah. Mereka yang tidak berwilayah atau beriman kepada Nabi Nuh, pada saat kejadian air bah itu datang atau katofan itu datang, mereka juga tidak mau naik di atas perahu. Bahkan orang yang paling dekat kepada Nabi Nuh sekalipun, yaitu anaknya, putranya Nabi Nuh sendiri, yang merupakan darah dagingnya, yang dia besarkan sendiri di rumah tangganya, juga menolak untuk naik di atas perahu Nabi Nuh. Sementara orang lain yang mungkin tidak ada hubungan darah dengan Nabi Nuh, naik di atas Nabi Nuh. Ini menunjukkan bahwa hubungan iman itu jauh lebih kuat daripada hubungan darah. Terbukti hubungan darah Nabi Nuh dengan anaknya itu terputus pada saat itu, sementara hubungan iman justru bersama dalam satu bahtera. Jadi ini menjelaskan hubungan kita nanti di akhirat. Hubungan kita di akhirat seperti itu juga. Jadi hubungan darah biologis akan terputus. Yang bertahan adalah hubungan imaniyah. Atas dasar inilah kemudian Allah meminta orang Islam dalam pernikahan itu harus berdasarkan iman itu, bukan berdasarkan biologis. Kenapa? Karena kita sudah lihat di dunia saja anak darah daging daripada Nabi Nuh tidak selamat, tidak naik di atas perahu. Dan ketika Nabi berdoa untuk anaknya, Allah mengatakan, wahai Nabi Nuh, janganlah engkau minta kepadaku apa yang berada di luar jangkauan ilmu. Itu artinya apa? Tidak memenuhi kriteria keilmuan yang telah Allah berikan melalui wahyu. Innahu laisa min ahli. Dia bukan lagi bagian daripada keluargamu. Kenapa? Karena amalun ghairu salih. Amalnya tidak saleh. Sedangkan yang namanya amal saleh, amal yang bersama dengan orang-orang saleh. Nah, jadi cuma sebagai inilah ayat. Lalu kemudian, apakah hanya pada zamannya Nabi Nuh saja diselamatkan orang dengan bahtera seperti itu? Tidak, kata Tuhan. Ayat berikutnya muncul lagi kata ayat yang sama. Coba kita lihat ayat 42 kita lihat. Ada lagi bahtera. Dan Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah berkata bahwa ini ada tulisannya di bawah Bapak Ibu sekalian, walaupun tidak terlalu terang, tapi saya bacakan. Terutama kalau Bapak Ibu menggunakan handphone, mungkin harus di zoom biar membesar. Itu tulisannya ini adalah masalu ahli baiti, kata Nabi nih. Masalu ahli baiti kasafinati Nuhin man rakibaha najah. Perumpamaan, ini ingat kata-kata masal karena ayat berikutnya ada kata-kata masal. Masalu ahli, perumpamaan ahli baitku, ahli baiti, keluargaku. Kita sudah bahas ini di surat 33 ayat 33. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Ahlul bait yang dimaksud itu adalah ahlul bait Nabi. Baru di sini Nabi mengatakan masalu ahli baiti, perumpamaan ahlul baitku adalah seperti safinati Nuhin, seperti perahunya Nabi Nuh. Yaitu apa? Man rakibah, siapa yang menaikinya,
siapa yang menumpanginya, siapa yang berwilayah kepadanya, najah, dia akan selamat. Ya. Keluarga Nabi itu tadi totalnya adalah 14 orang yang suci. Jadi totalnya 14 termasuk Nabi sendiri. Jadi 14 manusia suci ini. Dari Nabi, kemudian putrinya, kemudian menantunya, kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah. Sampai kepada Imam Mahdi nanti akan datang di akhir zaman. Jadi sudah seperti itulah bahasanya. Nah, ayat berikutnya mengatakan wa khalaqna lahum, dan kami ciptakan wa khalaqna bagi mereka bagi manusia mim misli, tadi saya katakan ini mim misli, misal ini perumpamaan, dan misal ini yang dipakai tadi Nabi dan kata-kata masalu ahli baiti kasafinati nuhin man rakibaha najah. Jadi ada perumpamaannya kata ayat ini. Dan bagi manusia sampai sekarang ada perumpamaannya. Khalaqna, kami telah menciptakan untuk manusia kasus seperti Nabi Nuh, min mislihi, perumpamannya. Mayar kabun, yang juga manusia bisa tumpangi, kendarai. Yang sekarang mereka bisa naik di atasnya. Rakiyar kabun. Tadi Nabi mengatakan man rakibaha najah. Ini dari kata ini yarkabu. Jadi mislu ahli baiti kasafinati nuhin. Man rakibah dari kan ini. Kalau rakibah itu adalah bentuk pastennya, kalau ini yarkabu bentuk mudhareknya dan jamak ini. Jadi mim mislihi ma yarkabun. Ada yang saya ciptakan kata Tuhan, ada yang kami ciptakan kata Tuhan, yang perannya fungsinya sama dengan perahu Nabi Nuh, yang kalau mereka naik menumpang berwilayah kepadanya, maka mereka akan selamat. Mereka bisa menumpang kepadanya. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, siapa yang tidak menumpang di atas perahu itu tenggelam. Tenggelamnya di mana nantinya? Ya di dunia sampai nanti di akhirat. Kalau di akhirat itu ada surga dan neraka, orang yang masuk neraka disebut dengan tenggelam. Jadi Allah mengatakan ini dalam Al-Quran. Makanya Yasin ini adalah dia disebut dengan Muhammad. Mayoritas ulama mengatakan itu adalah Muhammad. Dan bukan hanya Yasin, tapi juga nanti ada keluarga Nabi Muhammad, keluarga Yasin. Coba kita lihat. Jadi bukan saja ahli bait, tapi ada juga keluarga Yasin. Kita lihat di surat 37. Ayatnya 130 sekian. Ini adalah berbicara nabi-nabi dari awal ini Pak Bos sekalian, surat apa namanya? Surat Safat ini bicara termasuk Nabi Ibrahim ini di awal di ayat 90-an sampai 100 awal itu adalah berbicara tentang Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang akan disembelih di situ ya. Jadi ini adalah berbicara tentang nabi-nabi, tadi nabinya lagi ya. Jadi ini adalah nabi-nabi semuanya jemaah sekalian. Ya. Ini kayaknya sudah lewat ya. Ini kita mundur ke belakang. Ya, dari sini. Nah ini dia nih, ayat 130 persis. Ya. Salamun ala Ilyasin. Ya. Kalau Ilyas beda. Ini Ilyasin. Salamun ala Ilyasin. Ya, coba kita lihat lagi lebih awal ya. Kita lihat dari sini, dari 25. Ya. Ini adalah Nabi Musa dan sebagainya ini ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ilyasin. Ya, jadi kita lihat. Jadi jemaah sekalian baik, kalau dikatakan Ilyas di sini orang bertanda tanya. Kenapa? Karena ini tidak berbicara tentang Nabi Ilyas dan di atas juga sudah dibicarakan. Ya, ini di sini. Jadi kita lihat sampai ke sini. Ya. Ini juga salamun ala Musa wa Harun. Sebelumnya juga salamun ala Ibrahim. Ya, jadi ini semuanya adalah salamun terhadap ini juga Ilyas. Ya. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Jadi Ilyas ini ada di ayat 123. Ya.
Ini adalah Nabi Ilyas. Kemudian fakadzabu fa innahu lamuhdarun illa ibadallahil mukhlasin wa tarakna alaihi fil akhirin. Baru kemudian salamun ala Ilyasin. Apakah ini maksud tadi Ilyas di sana? Nah, ini menjadi tanda tanya jemaah sekalian berbahagia. Kenapa? Karena ini tadi jelas ya saja tulisannya tadi. Ya, Ilyas tadi beda dengan Ilyasin ya, mana tadi? Nih. Tulisannya beda. Ilyas apa tiba-tiba Ilyasin ya. Ilyasin kan beda kan? Ya. Jadi oleh sebab itulah sebagian ulama mengatakan ini pasti maknanya berbeda ya. Jadi maknanya berbeda. Kalau Ilyas, Nabi Ilyas, kalau Ilyasin adalah Yasin. Nah, kalau Nabi Muhammad itu adalah Yasin, berarti adalah salamun ala Ilyasin. Salamun ala keluarga Nabi Muhammad. Salamun ala Ilyasin atau Al-Yasin. Il atau al sama saja, yaitu salamun ala keluarga Al-Yasin. Karena ini cuma sekali Yasin. Kalau dibaca Yasin kan bacanya Yasin, ini kan sama. Ya. Kita sudah lihat tulisannya sebelumnya, bacaannya Yasin itu Yasin. Ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian lihat di sini, ya, ini. Bacaannya surat Yasin. Kan? Bacanya Yasin. Jadi Yasin. Kalau yang lain lagi lebih jelas lagi. Surat Yasin di sini. Oke, bagi macam Quran supaya kita bisa bikin perbandingan ini. Ini Yasin. Ini kan kalau ini jelas ini. Ya-nya panjang, sin-nya panjang Yasin. Ya, ini dari sini. Niatnya ini pakai ke atas berarti A panjang, ini juga pakai topi, I-nya berarti pakai I panjang. A-nya pakai topi berarti A panjang, I-nya pakai topi berarti I panjang. Nih, Yasin, Yasin, nah, panjang. Jadi cuma sebagai Yasin itu kalau kita sepakat tadi dengan Nabi Muhammad, berarti yang dimaksud di sini tadi adalah keselamatan atas keluarga Yasin. Salamun ala Ilyasin. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itulah beberapa pendapat berkenaan dengan yang disampaikan di ayat 42 ini, karena di 42 tadi terkait dengan ayat 41 ya. 41 tadi adalah yang dimuat bersama dengan Nabi Nuh, tetapi bukan hanya itu saja. Allah mengatakan selain itu wa khalaqna lahum mim mislihi. Kami ciptakan juga bagi manusia sampai sekarang seperti perahu Nabi Nuh. Jadi seperti itu, mislih itu seperti hi-nya kembali kepada siapa? Jelas ini hi-nya kembali kepada bahtera Nabi Nuh sebelumnya. Ya, jadi haknya ini, hak di bawah ini hi adalah dhamir kata ganti daripada Nabi Nuh tadi sebelumnya, perahu Nabi Nuh. Wa khalaqna lahum mim mislihi, dan kami angkut bersama mereka yang seperti dengan alat yang seperti itu juga, yang mereka perahu itu yarkabun, mereka bisa tumpangi juga, kendarai juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau perahu itu bukan perahu yang datang dari Allah, dia punya juga suatu saat kemungkinan untuk tenggelam. Tetapi kita lihat perahunya Nabi Nuh bagaimanapun besarnya badai, tadi kan disebut dengan tofan. Tofan itu artinya badai, tetapi perahu itu, safina itu, bahtera itu selamat. Jadi Bapak bisa lihat, ini perahu modern, ini kapal modern. Ini kapalnya besar, ini bisa muat sampai 3.000-an orang. Ya. Yang dipakai di pelintasan-pelintasan pulau-pulau di Indonesia, dari satu pulau besar ke pulau yang lain, tapi bisa tenggelam. Kita juga punya cerita dulu tentang kapal Tampomas, ya, di perairan Masalimbo misalnya, tenggelam juga besar. Nah, jadi tapi perahunya Nabi Nuh kenapa bisa selamat? Karena bukan sembarang perahu. Jadi bukan sembarang perahu. Jadi Allah sengaja mengatakan kami membuat perahu khusus yang mereka bisa tumpangi agar mereka tidak tenggelam. Kalau perahu-perahu lain bisa tenggelam. Allah mengatakan wa inna sya'nugrikuhum. Perahu-perahu lain kalau kami kehendaki bisa tenggelam. Wa inna sya'nugrikuhum. Kalau kami mau mereka tenggelam. Jadi
Nugrikum, siapa humnya di sini? Kita sekarang humnya. Kalau kami menghendaki kata Tuhan, mereka kami biarkan tenggelam. Begitulah maksudnya. Artinya kalau kami menghendaki, kami mau, kami biarkan manusia tenggelam. Tapi tidak Tuhan menghendaki, yaitu dengan membuatkan perahu khusus. Pada zaman Nabi Nuh disebut dengan Safinatu Nuh. Pada zaman sekarang Nabi Muhammad disebut dengan Safinatun Najah juga. Jadi jika kami menghendaki, mereka juga bisa tenggelam. Fala sarikha lahum walahum yunqadun. Dan kalau kami menghendaki tenggelam, maka tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Walahum yunqadun, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Yunqad itu adalah melepaskan. Melepaskan dari malapetaka. Kalau pertolongan ini kita artikan pertolongan. Jadi walahum yunqadun. Salah satu judul bukunya Imam Ghazali yang terkenal adalah Al-Munqidh Minad Dhalal. Terlepas dari kesesatan, itu adalah bukunya. Kata yunqadun. Jadi fala sarikha lahum walahum yunqadun. Kalau kami menghendaki mereka tenggelam, terbenam, ya mereka terbenam. Dan kalau kami biarkan terbenam, tidak ada yang bisa menolongnya, dan tidak ada yang bisa melepaskan mereka dari perkara yang berat itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, yang bisa menyelamatkan kita semuanya bukan amal ibadah kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi, yang menyelamatkan kita bukan amal ibadah, hanya merupakan sarana untuk mencari ridhonya Allah. Maka yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita, yang kita cari adalah ridhonya. Kalau toh kita beribadah kita dalam rangka mencari ridhonya. Karena dalam Al-Quran berkali-kali disebut kata-kata radhiyallahu anhum wa radu'an. Kenapa Allah selamatkan mereka? Karena Allah ridho kepada mereka, karena mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan manusia bisa selamat dalam kehidupan ini? Semuanya tenggelam kecuali yang Allah berikan rahmat padanya. Itulah sebabnya hadis daripada Imam Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa pada saat Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Ini sesungguhnya sama dengan atau mirip dengan bunyi Al-Quran yang mengatakan rahmati wasiat kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sebaliknya azabu usibu man asya. Sedangkan azabku hanya kutimpakan kepada orang-orang tertentu yang kukehendaki. Tapi yang namanya rahmatku adalah wasiat kulla syai. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi rahmatku meliputi segala sesuatu, tapi azabi usibu man asya. Azabku hanya kutimpakan kepada orang-orang tertentu saja. Sedangkan kalau rahmatku wasiat kulla syai, meliputi segala sesuatu. Jadi tidak ada satu pun yang eksis tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada orang selamat tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala illa rahmatan. Kecuali rahmat Allah. Illa rahmatan minna, kecuali rahmat dari sisi kami. Wa mata'an ilahin, wa mata'an, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Jadi yang menyebabkan manusia sekarang tidak ditenggelamkan seperti pada zamannya Nabi Nuh, karena Allah memberikan kepada kita kesempatan sampai waktu tertentu. Supaya apa? Supaya mau berpikir dan menaiki perahu itu. Lihatlah pada zamannya Nabi Nuh, berapa lama mereka diberi kesempatan? 950 tahun. Kalau pada zamannya Nabi 950 tahun, kurang lebih begitulah juga kita sekarang. Jarak antara kita dengan Nabi Muhammad adalah 1400 tahun. Jadi Allah belum menenggelamkan kita karena Allah beri kesempatan kepada kita untuk menerima ayat sebelumnya tadi. Bahwa kami juga menciptakan perahu seperti Nabi Nuh itu. Yang siapa yang menumpanginya, najah. Mandrakibaha, najah. Siapa yang menumpanginya, maka dia akan selamat. Dia sudah mengatakan bahwa
masalu ahli baiti kasafinati Nuhin man rakibaha najah. Perumpamaan keluargaku adalah seperti perahu Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, menumpanginya, maka dia akan selamat. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, artinya dikatakan ke mereka, ittaqu, bertakwalah. Apa artinya bertakwa? Naiklah di atas perahu Nabi Nuh tadi. Naiklah di atas perahu yang sama dengan perahu Nabi Nuh tadi. Jadi kata-kata ittaqu itu sebetulnya adalah disuruh naik perahu. Kalau bahasanya tadi Nabi Nuh adalah naik perahu Nabi Nuh. Makanya bertakwa itu pasti berimam, berpemimpin. Karena imam di atas perahu Nabi Nuh itu adalah Nabi Nuh. Jadi orang yang tidak berimam kepada Nabi Nuh ya tenggelam. Jadi orang bertakwa itu berimam. Makanya kita selalu membaca doa. Dan Bapak Ibu pasti hafal doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, perhatikan kata-kata itu. Waja'alna, jadi kalau kami lil muttaqina, bagi orang bertakwa imam. Jadi artinya apa? Orang bertakwa itu punya imam. Walil muttaqina imama. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Siapa yang baca doa ini pertama kali? Rasulullah. Jadi Nabi yang paling pertama membaca doa ini dengan doa yang tertera dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 74 ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Baru di sini sebutkan wa idza qila lahum ittaqu. Setelah berbicara tadi tentang perahunya Nabi Nuh yang sama dengannya, apabila manusia dikatakan kepadanya ittaq, bertakwalah. Maknanya naiklah di atas perahu Nabi Nuh. Ma baina aidim, yang ada di antara kalian ini, ma baina aidikum. Karena perahunya Nabi Nuh sudah lewat, berarti ada sekarang ma baina aidikum, yang ada di tangan kalian, yang ada di apa yang ada di tangan kalian kita, ya itu tadi Al-Quran dengan petunjuk tadi, innama yuridullah lidhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira wa ma khalfakum. Bertakwalah, naiklah di atas perahu yang ada di sekitar kalian, di sisi kalian, wa ma khalfakum, dan perahu yang sama itu juga ada pada sebelum kalian, yaitu siapa? Perahunya Nabi Nuh. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan dirahmati. Jadi syarat dirahmati adalah naik di atas perahu Nabi Nuh. Syarat dirahmati naik di atas Nabi Nuh. Rahmatan. Ya, rahmatan itu artinya apa? Naik di atas perahu Nabi Nuh. Orang dapat rahmat namanya turhamun, dirahmati. Nah, cuma sekali, tapi sayangnya selama 950 tahun Nabi Nuh bersama dengan mereka, selama itu juga mereka memperolok-olok Nabi Nuh. Setiap mereka melewati perahu Nabi Nuh yang dibuat oleh Nabi Nuh, selalu mereka perolok-olok Nabi Nuh. Mereka lempari batu. Dan atas dasar itulah, karena mereka melempari batu, membuangi kotoran sepanjang 950 tahun, Allah akhirnya membinasakan mereka kecuali yang bersama dengan Nabi Nuh. Kalau setelah Nabi Muhammad kita, bukan hanya mereka memperolok-olok bahtera Nabi Muhammad itu, tapi bahkan mereka membunuhnya. Ayat-ayat itu bukan mereka memperolokkannya, tapi mereka membunuhnya. Ini adalah ilustrasi gambaran cucunya Nabi ketika dipanah. Bukan hanya 3 sebetulnya, tapi puluhan bahkan ratusan anak panah menancap di tubuhnya pada saat mereka dikepung di sebuah tempat di Irak yang bernama Karbala itu. Wa ma ta'tihim min ayatin. Dan tiadalah datang kepada mereka min ayatin. Ingat tadi ayat. Pemulaannya tadi cerita Nabi, wa ayatun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim. Setiap kali datang kepada mereka satu ayat di antara ayat-ayat. Satu ayat di antara tanda-tanda, di antara ayat-ayat. Ini bentuk tunggalnya, ini adalah bentuk jamaknya.
satu tanda, satu ayat di antara ayat-ayat kami, ayat-ayat Tuhannya, illah. Jadi tiadalah datang kepada mereka kecuali mereka terhadap ayat-ayat itu mu'ridun, mereka berpaling. Dan mereka bukan hanya berpaling, bahkan mereka membunuhnya dengan cara yang sadis. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Setiap kali datang kepada mereka ayat itu adalah manusia suci. Karena kalau bukan manusia suci, apa yang kita maksud dengan ayat? Bukankah seluruh alam semesta sudah ayat? Lalu kenapa ada kata datang lagi di sini? Di tempat lain disebutkan bahwa perputaran malam dan siang itu adalah ayat juga. Dengan demikian ayat yang dimaksud di sini adalah manusia yang merupakan jelmaan sempurna dari seluruh ayat-ayat Allah di alam semesta atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Setiap kali mereka datang ayat kepada mereka di antara ayat-ayat yang lain, maka kemudian tiadalah sikap mereka kecuali berpaling, bahkan mereka membunuhnya. Ya, di tempat ini dikatakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian nabi kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh. Jemaah sekalian berbahagia, lihatlah akibat umat Islam sendiri sekarang. Umat Islam itu dikatakan bersaudara. Umat Islam itu dikatakan dalam Al-Quran adalah kalau berseteru pasti ada yang mendamaikannya. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum. Umat Islam itu berdasarkan namanya adalah damai. Umat Islam itu kata Nabi adalah orang yang selamat. Yang disebut Muslim itu adalah orang yang selamat, orang lain dari tangan dan lisannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka yang datang bergantung kepada kupon-kupon makanan ini bukanlah orang Hindu, bukanlah orang Buddha, bukanlah orang Sinto, bukanlah orang Konfutsu, bukanlah orang Nasrani dan Yahudi. Siapa mereka ini? Mereka adalah anak-anak Muslim Yaman. Kenapa mereka seperti ini, jemaah sekalian? Karena negeri mereka dibombardir selama 50 tahun sampai sekarang oleh negara yang mengaku dirinya sebagai Khadimul Haramain, yaitu Arab Saudi, yang hidup dari hasil visa, sewa hotel, dan berbagai macam fasilitas dari jemaah haji dan umroh. Mereka hidup dari pemasukan jemaah haji dan umrah yang puluhan juta, ratusan juta setiap tahun. Tapi mereka bukan melindungi umat Islam. Mereka membombardir setiap hari tetangganya sendiri, Yaman. Dan inilah anak-anak Yaman, Bapak Ibu sekalian. Sangat malu nanti kita di hadapan Allah SWT. Mengaku sebagai umat Muhammad. Umat yang penuh dengan cinta dan kasih. Tetapi kita hanya menjadi penonton pasif terhadap kejahatan terhadap sesama umat Islam yang dilakukan oleh orang yang mengaku umat Islam, yang bahkan kita sematkan kepadanya gelaran Khadimul Haramain. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, anfiqu, infakkanlah, nafkahkanlah, mimma razaqakumullah, sebagian daripada apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru. Berkatalah orang-orang kafir. Siapa tadi kafir sini? Yang sebelumnya menolak ayat-ayat Allah. Menolak ayat di antara ayat-ayat Allah. Berkatalah mereka lilladzina amanu, kepada orang beriman. Anut'imu man law yasha'allahu at'ama. Apa kata mereka? Ketika ada orang wilayah yang dilanda kemiskinan, penderitaan seperti Yaman. Kalau kita di Indonesia ini, alhamdulillah, walaupun kita ada COVID, tidak ada orang mati kelaparan. Semua orang masih bisa hidup makan dengan cukup. Tapi jemaah sekalian, saudara-saudara kita di Yaman, benar-benar mereka serba salah. Mereka diblokade pelabuhan-pelabuhannya, airport-airportnya, sehingga bantuan untuk masuk ke sana itu mengalami kesulitan. Pada saat yang sama mereka setiap saat dibombardir, dibom oleh pesawat-pesawat canggih dengan bom-bom yang berkekuatan besar, termasuk dengan pesawat-pesawat yang tidak berawak.
senantiasa menyerang mereka. Bahkan mereka juga dikirimi pasukan mercenary namanya, yaitu milisi bayaran. Yang bayaran ini juga direkrut dari negara Islam yang lain. Banyak dari Ethiopia dan banyak dari Sudan. Sama-sama umat Islam dikasih berkelahi satu sama lain. Apa sebabnya? Al-Quran hanya sampai di tenggorokan, tidak lebih. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu man law yasha'ullah. Mereka berkata kepada orang beriman, apakah pantas kami memberi makan, kata mereka, anut'imu. Apakah kami pantas memberi makan man orang yang law yasha'ullah, kalau Allah mau, kalau memang Tuhanmu ada, ya harusnya Allah yang beri makan kepada mereka. Anut'imu man law yasha'ullah at'amah. Apakah kalian menyuruh kami memberi makan orang yang seharusnya kalau memang Allah mau, kenapa Allah tidak kasih makan kepada mereka? In antum illa fi dhalalin mubin. Tiadalah kalian ini kecuali in antum illa. Tiadalah kalian ini illa kecuali fi dhalalin mubin. Jadi sama kasusnya tadi dengan utusan-utusan. Berulang lagi mereka menuduh bahwa utusan itu justru berada dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalalin mubin. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kemanusiaan, keindahan, keharmonisan, justru dituduh dengan kesesatan yang nyata. Siapa yang menuduh mereka kesesatan yang nyata? Orang-orang yang mengumpulkan dana dan mengirim orang-orang lain, orang Indonesia, datang kepada, kalau di Indonesia ya, datang kepada negara lain melakukan kekacauan. Disebut dengan mujahid. Disebut sebagai orang yang ingin mendirikan negara Islam, ISIS. Dapat kita bayangkan, mas sekalian. Yang menghentikan langkah-langkah mereka disebut justru dengan fi dhalalin mubin. In antum illa fi dhalalin mubin. Tiadalah kalian ini kecuali orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, mas sekalian berbahagia, inilah kehidupan kita. Ini masih aman ini. Setiap saat mereka dibombardir dan mereka karena tidak ada lagi fasilitas yang mereka hanya menggotong mayat-mayat mereka seperti ini ke kuburan. Anak-anak ini cuma saudaranya mengangkatnya. Coba lihat, ini kan cuma satu orang. Jadi beginilah terjadi setiap saat pemandangan di Yaman, jemaah sekalian. Tapi bagi kita ini menunjukkan bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Karena kematian bisa datang kapan saja kepada kita, maka yang terpenting bagi kita Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana caranya mempersiapkan kematian itu. Karena kita yang sehat hari ini bisa saja tiba-tiba kematian datang menjemput kita tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Mungkin orang ini tadinya bermain, beraktivitas, tiba-tiba diserang oleh kapal-kapal atau pesawat-pesawat tempur dari Saudi. Dibom, mereka meninggal dunia. Kita tahu ada orang yang datang ke kuburan dibom, ada orang yang sudah menikahkan anaknya dibom. Setiap saat dibom di sana. Dan yang melakukan itu bukan Yahudi, bukan Israel. Yang melakukannya itu adalah Khadimul Haramain, disebut dengan Khadimul Haramain. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau ada yang mengatakan kapan datangnya kematian, setiap saat kematian bisa datang kepada kita. Selama tahun 2021, banyak orang-orang yang biasa kita baca namanya di koran-koran, di berita-berita, baik yang surat kabar yang tercetak ataupun yang online, yang sekarang sudah tidak ada. Sepanjang tahun 2021. Dan 2022 akan tetap seperti itu. Artinya, setiap saat kematian akan menimpa siapa saja di antara kita tanpa harus ada pemberitahuan atau signal sebelumnya. Wa yaquluna, dan manusia berkata, mereka berkata, untuk apa sih sebetulnya kami mengikuti ayat tadi? Untuk apa sih kami naik di atas perahu seperti perahu Nabi Nuh itu? Toh tidak pernah datang janji-janji itu. Bahkan mereka mengatakan, mata hadzal wa'd. Kapankah datangnya janji itu? Nih. Mata hadzal wa'd. Kapankah datangnya janji ini? Kata mereka kepada siapa? Kepada pembawa kebenaran tadi. In kuntum shadiqin. Kalau kalian orang yang benar, kapan datangnya janji itu? Buktinya
Kita lihat orang-orang yang melakukan kejahatan, kata mereka tetap aja melakukan kejahatan. Saudi tetap saja menjadi kerajaan yang banyak uangnya. Tetap saja didatangi orang-orang untuk berhaji dan berumroh. Padahal setiap saat membunuh saudara muslimnya di Yaman. Begitu juga orang-orang Palestina setiap saat digusur sama Israel, tetap aja tidak tertolong. Jadi, mata hadal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan datangnya janji itu kalau kalian orang benar? Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, mereka lupa bahwa Allah tadi memberikan kesempatan ilahin, mata'un ilahi tadi di atas. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada kaum Nabi Nuh untuk Nabi Nuh hidup bersama mereka 950 tahun. Sedemikian luasnya rahmat Allah kepada mereka, diberi kesempatan. Tetapi setelah kesempatan itu diberikan dan mereka juga tidak ada yang berubah, maka datanglah bencana besar itu dan menenggelamkan mereka semuanya. Dan di dalam Islam kita sekarang, seperti yang diberitakan oleh Nabi Muhammad kita SAW, bahwa pada akhir zaman juga akan terjadi hal yang sama pada saat datangnya juga yang disebut dengan Imam Mahdi atau Nabi Isa. Cuma sekali berbahagia, belakangan ini kita sering mendengarkan informasi-informasi ataupun berita-berita atau ceramah-ceramah berkenaan dengan akhir zaman. Bahkan ada yang bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Artinya bahwa di kitab-kitab suci disebutkan tentang akhir zaman, dan pada akhirnya manusia yang telah diberikan kesempatan sedemikian lama untuk menaiki perahu itu dan tidak juga menaikinya, pada akhirnya akan dibinasakan. Ma yanzuruna illa sayhatan. Bagi Tuhan, bagi kami, kata Allah, itu gampang. Tiada yang mereka tunggu. Ma yanzuruna. Tiada yang mereka tunggu illa kecuali sayhatan wahidatan. Sayhatan wahidan ini kita sudah bicarakan di permulaan surat Yasin ini. Waktu berbicara tentang rajulun yang datang mengatakan ittabi'ul mursalin, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ketika kita bicara wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Kita sudah bicarakan ini, yaitu bahwa rajulun itu lalu kemudian dibunuh bahkan oleh mereka. Allah mengatakan sebetulnya mereka tunggu itu tiada lain kecuali hanyalah sayhatan wahidatan. Satu kali teriakan saja. Kalau Allah sudah mau, satu kali teriakan. Ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Kalau itu sudah datang, maka bencana itu menimpa mereka dan kemudian mereka semuanya dalam keadaan berseteruh, bertengkar. Apa sebabnya? Mereka menyalahkan satu sama lain karena ternyata apa yang disampaikan oleh ayat tadi atau rasul tadi benar adanya. Ajwa sekalian bahagia, pada saat sayhatan wahidatan itu datang, teriakan itu datang di akhir kehidupan ini, lalu kemudian kiamatlah dunia. Lalu kemudian matilah semua manusia. Yang sebelum-sebelumnya juga sudah mati, seperti matinya seseorang setiap saat di antara kita. Tapi jemaah sekalian berbahagia, benar-benar setiap tubuh, setiap jasad, setiap mayit yang dikuburkan di dalam gundukan ini, setiap gundukan mewakili minimal satu orang. Kalau di kota-kota sekarang, satu gundukan bisa 2-3 orang. Karena mahalnya lahan pekuburan dan terbatasnya. Karena terbatasnya lahan pekuburan, terkadang ingin dikuburkan di kuburan ini, tapi sudah tidak ada lagi, maka biasanya digali, kalau keluarganya baru ditumpuk di sana. Jemaah sekalian berbahagia, satu gundukan, satu lubang mewakili minimal satu orang. Mereka semuanya pernah seperti kita. Mereka semuanya pernah sehat seperti kita. Mereka semuanya pernah berbicara seperti kita. Mereka semuanya pernah melihat dan mendengar dunia seperti kita. Mereka semuanya pernah mencicipi nikmatnya kehidupan dunia bersama dengan seperti kita. Mereka semuanya pernah bepergian di berbagai tempat di muka bumi ini seperti kita. Mereka semuanya juga pernah punya properti seperti kita. Mereka pernah punya pangkat dan jabatan seperti yang lain. Tetapi lihatlah Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita tidak melihatnya lagi.
Yang kita lihat hanya gundukan tanah sebagai penanda dengan namanya di atas ini. Pada akhirnya nanti juga kita hanya akan seperti ini. Dan di atasnya di sini bertuliskan Muhammad Rusli Malik. Lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Hanya batu nisan saja. Pada akhirnya yang bisa kita lihat hanya batu nisan saja. Seandainya kita menengok ke dalam kuburan ini, yang kita saksikan juga tinggal tulang belulang kalau toh masih ada. Semuanya sudah hancur. Semuanya berakhir seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan tidak mungkin kembali. Kalau tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, berarti Tuhan menciptakan kita dalam keadaan absurd, dalam keadaan sia-sia. Menciptakan kita dengan roh, dengan akal, tapi kemudian manfaat daripada alam non-materi tidak ada baginya. Maka jemaah sekalian, Allah membuat dua kehidupan. Kehidupan material, kehidupan duniawi, dan kehidupan setelah duniawi. Kita sebut dengan kehidupan metafisika, kehidupan metadunia, kehidupan metamateri. Kita akan bangkit kembali di sana setelah alam materi semuanya runtuh dan kembali kepada satu titik yang disebut dengan titik ketiadaan, sebagaimana dia datang tadinya dari ketiadaan menjadi ada seperti sekarang. Tetapi para penghuni kuburan ini akan bangkit kembali, hidup kembali, dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, mulai daripada dirinya yang berasal dari satu sel, lalu kemudian menjadi manusia yang punya segala-galanya, yang bisa berpikir, berkesadaran, melihat dunia, menikmati semua yang ada di dalam dunia. Terus kemudian, apa yang mereka perbuat dengan itu semuanya? Allah membangkitkan kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itulah yang menyebabkan kita ditempatkan di surga atau di neraka. Itu sebabnya jemaah sekalian, tidak melulu pada amal, tapi pertanggungjawaban. Amal iya, tetapi yang paling penting pertanggungjawaban. Setelah iblis tidak sujud kepada Adam, Allah tidak langsung menghukum iblis. Tapi Allah tanya dulu iblis, wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam ketika kuperintahkan iz amartuka? Jadi yang Allah tanya bukan perbuatannya, tetapi alasannya. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Apa masalahmu? Apa alasanmu? Apa argumentasimu? Sehingga engkau tidak sujud ketika kuperintahkan. Apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tuhan, aku kan lebih baik dari dia. Kamu ciptakan aku dari api, sementara dia Adam hanya kamu ciptakan dari tanah saja. Lalu kemudian setelah itu Allah tahu, kalau begitu kamu keluar dari sini. Jadi artinya apa? Tidak bisa mempertanggungjawabkan sebab dia tidak sujud. Karena apa? Karena dia hanya melihat dari sisi fisiknya. Padahal Allah sudah menyampaikan sebelumnya, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kutipkan kepadanya ruhku fakaulahu sajidun. Fakaulahu sajidin. Maka sujudlah kepadanya. Jadi alasannya sujud kenapa? Karena ada pada ruhku, bukan pada tanahnya, bukan pada kamu adalah api wahai iblis. Tetapi fakaulahu sajidin setelah apa? Nafakhtu fihi min ruhi. Setelah kutipkan kepadanya ruh. Iblis tidak tangkap itu. Apa itu ruh? Non materi, metafisik, meta dunia, meta materi. Iblis tidak terima itu. Jadi pertanggungjawaban. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila alhim yarji'un. Ketika kematian itu sudah datang di antara kita semuanya, Bapak Ibu sekalian termasuk saya, ketika kita sudah dicabut nyawa yang entah kapan dan tak harus ada pemberitahuan, kalau itu sudah terjadi, misalnya kita mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, kita tergelincir di dalam kamar mandi, jatuh dan meninggal dunia, maka apa kata Tuhan? Fala yastati'un. Tidak ada di antara kita yang mampu lagi bangkit. Fala yastati'un. Fala yastati'una tausiat. Tidak ada lagi yang bangkit untuk memberikan wasiat. Coba. Jadi jangankan untuk berjalan, pergi ke rumah sakit sendiri,
Bahkan untuk bangun memberikan wasiat kepada keluarganya tentang di mana saja tanahnya ada, di mana saja propertinya ada, di mana saja sertifikatnya disimpan, mana saja PIN ATM dan sebagainya, dia tidak bisa lagi. Fala yastati'una tawsiyatan. Begitu kematian datang, tidak akan ada yang mampu di antara kita memberikan wasiat. La yastati'una tawsiyatan. Jadi wajarlah kalau surat Yasin itu dibaca kalau ada kematian, karena menjelaskan kalau kematian itu datang, la yastati'una tawsiyatan. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan sanggup lagi bahkan memberikan wasiat. Wasiat yang sederhana tadi. Ya, uang saya di bank ini ATM-nya PIN-nya sekian. Nggak ada, coba. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu meninggal dunia dan yang tahu PIN-nya cuma Bapak Ibu sekalian, gimana coba? Kalau masih bagus, ada data-datanya nanti keluarganya datang. Tapi kalau ada bentuk-bentuk yang lain seperti misalnya di internet, coba. Ada informasi terpenting di internet, siapa yang bisa buka? Kalau tidak tahu PIN misalnya PIN emailnya, tidak akan pernah lagi ketahuan isinya. Jadi fala yastati'una tawsiyatan. Orang kalau sudah meninggal dunia, bahkan untuk berwasiat saja sudah tidak mampu. Tidak bisa lagi berkata-kata kepada anaknya, nak, yang tua kamu, jagalah adikmu baik-baik. Nak, kamu yang tua, kamu jangan menikah dulu ya. Sebelum adik-adikmu semuanya sekolah dengan selesai. Dengan tamat, dengan sukses. Nak, nanti kalau ayah dan ibunda meninggal dunia, kamu jangan bertengkar ya gara-gara harta benda. Aturlah baik-baik sesuai dengan hukum agama. Tidak bisa lagi berkata seperti itu. Nak, nanti kalau ayah bunda meninggal dunia, maka sebagian harta ini kau berikan kepada nenekmu yang sudah tua itu. Kakekmu yang sudah tua itu, datukmu yang sudah tua itu, tidak bisa lagi berkata-kata seperti itu. Nah, kalau ayah dan bunda meninggal dunia nantinya, maka ada mbak kita, pembantu rumah tangga kita, asisten rumah tangga kita, yang sudah puluhan tahun bersama kita, kau berikanlah sesuatu kepadanya agar bisa tetap hidup sampai tua. Tidak bisa lagi berwasiat seperti itu. Kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kata, nak, ayah bunda akan pergi selama-lamanya dan meninggalkan semuanya. Yang ayah dan bunda bawa hanyalah ilmu, ma'rifat kepada Allah. Maka ikutlah selalu mengaji, tadabbur misalnya. Tidak bisa lagi berwasiat. Fala yastati'una tawsiyatan. Jadi jangankan bekerja, jangankan berbuat, jangankan membantu anaknya, bahkan memberikan wasiat saya tidak akan mampu. Fala yastati'una tawsiyatan. Wala ila alihim, dan tidak mungkin lagi kembali kepada keluarganya untuk mewujudkan semua keinginan-keinginannya. Wala ila alihim yarji'un. Coba kita lihat tadinya juga sekalian. Bahkan keluarga mereka yang membopong mereka, yang mengkafani mereka, yang kemudian membawa mereka ke liang lahat tadinya itu. Setelah masuk ke dalam sana ditutup oleh siapa? Saudaranya, anaknya, keluarganya. Setelah itu mereka pulang semuanya. Tinggallah mereka sendiri di sana. Karena kita semuanya akan tinggal sendiri di sana, anak, istri, suami kita kembali ke kehidupannya semula, maka kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah kalian dilalaikan amwalukum, oleh urusan harta benda kalian, wala auladukum, dan juga oleh urusan anak-anak kalian. Dari mana? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Apa bukti kita mengingat Allah paling nyata selain salat adalah membaca Al-Quran, tadabbur. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang berbuat demikian kata Allah, fa ulaika humul khasirun, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Begitu kematian datang, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak akan bisa lagi memberikan wasiat apabila sudah menjadi mayat. Jangankan berwasiat, bahkan menggerakkan tangannya sudah tidak bisa. Mengusir lalat daripada dirinya sudah tidak bisa. Memandikan dirinya tidak bisa. Mengkafankan dirinya sudah tidak bisa. Mensalatkan dirinya juga tidak bisa. Apalagi memberikan wasiat. Fala yastati'una tawsiyatan. Dan wala ila ahlim yar, tidak mungkin lagi kembali kepada keluarganya. Inilah ketetapan. Inilah realitas.
yang akan kita alami semuanya tanpa kecuali. Terima kasih banyak. Wa'alafu minkum. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada tahun yang lebih berkah ini. Yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh beri Silakan, silakan. pencerahan lanjut Ustaz? Apa inti message yang lebih dalam dan lebih batin pada malam Tasu'a begini melalui surah Yasin yang selama ini kita yang baca Yasin itu sendiri depan mata kita selama ini yang kita teralpakan. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita sampaikan bahwa rahasia hakikat daripada surat Yasin bagi kita semuanya, dan karenanya para ulama kita, nabi kita menganjurkan dibaca pada malam Jumat atau pada saat ada kematian di antara kita, adalah karena berbicara tentang hakikat kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Setelah kehidupan dunia ini yang ada adalah ampunan. Kalau tidak ada ampunan, kita semuanya akan celaka tadi. Dan mekanisme ampunan, cara ampunan itu terjadi apabila kita berwilayah. Apabila kita naik di atas perahu, seperti perahu Nabi Nuh tadi, tidak akan ada ampunan. Kalau kita tidak naik di atas perahu. Dan dicontohkan pada anak Nabi Nuh di surat yang lain. Anaknya, putranya Nabi sendiri tidak diampuni. Walaupun ayahnya menghendakinya. Kenapa? Karena selama hidup di dunia tidak pernah mau berwilayah. Tidak pernah mau beriman kepada ayahnya. Maka ketika meninggal dunia, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Maka ayat ini turun, surat Yasin ini datang kepada kita. Diturunkan kepada kita agar sedapat mungkin, semaksimal kita, seoptimal usaha kita usahakan berwilayah. Kita usahakan naik di atas perahu itu. Jangan justru kita menjadi pembenci perahu itu, apalagi kemudian membocorkan, merusak, membakar perahu itu. Kita harus naik di atas perahu itu. Karena hanya dengan naik di atas perahu itu, syarat mutlak untuk kita diampuni, dimaafkan. Dan kita, siapapun, tidak ada yang dikecualikan. Semuanya pasti akan meninggal dunia. Artinya kita akan pasti diminta pertanggungjawaban, apakah kita berusaha untuk naik di atas perahu itu atau tidak. Itu rahasia terbesar daripada surat Yasin. Dan kalau kita sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi kembali. Kalau toh kita bangkit nanti, bangkitnya bukan di dunia, tetapi di dalam kehidupan berikutnya. Dalam kehidupan itu tidak ada lagi ikhtiar. Tidak ada lagi usaha. Yang ada adalah pertanggungjawaban. Berikutnya lagi. Ya, Ustaz. Ada 2 pertanyaan dan 1 permintaan doa, tapi izin Ustaz, sebelumnya saya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Melanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Nur Usman. Kan kita sering baca bahwa Ayatullah siapa yang menyampaikan bahwa surat Yasin itu bagus dibaca pada saat setelah sholat subuh. Apakah maknanya itu bahwa setelah kita tidur dan kita bangun untuk melakukan aktivitas kehidupan dunia, ingatlah kepada keluarga Yasin. Dengan kata lain bahwa ingatlah kita harus berwilayah kepada keluarga Yasin. Mohon pencerahannya Ustaz. Dibacanya sebelum? Setelah sholat subuh Ustaz. Oh ya. Baik, terima kasih banyak. Ini saya tanya ulang karena setelah sholat subuh, karena kalau untuk orang-orang yang sekarang kerja kayaknya susah tuh kalau baca Yasin setelah sholat subuh ya. Ya, baca Yasin itu bagus kalau malam Jumat atau mungkin setelah salat maghrib isya. Kenapa? Karena apalagi kalau tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, mereka bahkan sebelum subuh sudah berangkat, mereka mampir sholat subuh di jalan, di perjalanan, sholat, setelah itu langsung jalan lagi. Jadi kalau misalnya mungkin ada hadisnya, bagusnya dipindahkan, ya dipindahkan dalam pengertian bahwa Yasin itu bisa dibaca kapan saja, pada saat terutama kita sudah istirahat setelah salat maghrib isya, misalnya kita baca Yasin. Atau paling tidak sekali seminggu pada malam Jumat misalnya, sebelum kita baca doa yang lain. Kalau Bapak Ibu yang suka baca doa Kumail, bacalah Yasin sebelum baca doa Kumail. Ada juga biasanya di malam Jumat baca, selain baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Mulk. Diteruskan semuanya kebiasaan-kebiasaan ini. Karena intinya adalah
kenapa kita disuruh baca Yasin? Karena itu tadi pentingnya berwilayah. Jelas-jelas tadi disebutkan bahwa yang bisa selamat adalah yang naik di atas perahu Nabi Nuh. Dan Allah mengatakan dia juga menciptakan perahu yang sama setelah Nabi Muhammad atau sampai sekarang ini, yang juga kita bisa tumpangi. Nah, pada saat kita baca Yasin, harusnya bukan hanya berharap pahala-pahala saja, karena alangkah ruginya kita kalau berharap dapat pahala tetapi kita tidak mengerti isinya, sehingga jangankan dapat pahala nanti di akhirat, justru yang kita dapatkan adalah sebaliknya. Kita dituduh hanya membaca kitab suci, hanya sebatas kerongkongan saja. Karena Nabi mengatakan ada orang baca Quran tidak melewati tenggorokannya. Artinya tidak bisa bertransformasi menjadi makna yang bisa merubah jiwa dan perbuatannya. Terima kasih. Ya Ustadz. Ada lagi yang lain? Ada lagi Ustadz. Silahkan Ustadz. Pertama dari Pak Burhan ya, kita digalakkan untuk menaiki bahtera lewat anjuran dan bicara Al-Quran dan pastinya lewat pada para da'i. Namun kenapakah ada di luar sana segelintir da'i AB yang menghalang recording kuliah mereka untuk di-share kepada yang bukan jemaah atau pendengar yang lain? Ini saya tidak mengerti juga ini Pak. Pak Burhan, ini saya tidak mengerti ya, karena yang namanya agama ini kan semakin tersebar semakin bagus. Ya, bahkan Nabi pada saat dulu menyebarkan sahabat-sahabatnya. Ya, menyebarkan misalnya Mus'ab bin Umair ke Madinah, ke Yastrib, waktu itu masih Yastrib namanya. Menyebarkan misalnya orang seperti misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas ke arah ke arah Afghanistan, Cina sana. Sampai diceritakan bahwa kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ada di Cina, di kantong. Jadi artinya apa? Nabi justru menyebarkan kemana-mana karena agama harus disebarkan. Dan agama ini harusnya tidak boleh memberatkan orang. Memberatkan artinya kasihan orang yang tidak punya uang, sementara ingin beragama, tidak bisa. Kita, para da'i diminta pertanggungjawab. Ya, jadi harus lihat masalah finansial. Kenapa? Karena menyangkut masalah membimbing manusia. Beda kalau profesi-profesi yang lain, karena memang ya kita bicara profesional namanya. Itu bicara tentang barter, bicara tentang transaksi. Tapi bicara tentang agama itu berbicara tentang cahaya. Kalau bicara tentang cahaya itu tidak perlu berharap dari yang lain. Karena namanya cahaya itu adalah begitu menyala, maka dia akan menerangi dirinya dan orang lain. Hanya cahayalah yang memiliki sifat seperti itu, yaitu menerangi dirinya dan orang lain. Jadi para da'i ini otomatis harusnya kalau dia menyalakan dirinya dan menyalakan orang lain. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melarang ceramahnya disebarkan, ini juga mengherankan. Kita nanti berpikir jangan-jangan ada rahasia-rahasia yang disembunyikan. Nanti membuat curiga malah nanti kerajaan, pemerintah. Wah, ini jangan-jangan membuat makar. Kok ada ceramahnya yang tidak boleh diedarkan. Jadi yang namanya dai penceramah ini tidak boleh ada yang disembunyikan. Tidak boleh ada rahasia. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk bikin makar, bukan untuk membuat perseteruan, tapi justru untuk membimbing jiwa-jiwa umat manusia. Jadi kita tidak mengerti, saya juga tidak mengerti ini. Dan setahu saya juga tidak ada pengkhususan ilmu, ya, karena namanya ilmu itu semakin dalam malah ilmu semakin tidak berbicara tentang benda-benda, semakin tidak berbicara tentang siapa dapat apa, tidak. Kenapa? Karena semakin mendalam kan semakin hakikat. Ya. Kemudian dari Pak Komar ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Apakah dengan berubahnya sistem di Saudi? Ya, saya kira boleh jadi Pak Komar ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini, ya perubahan besar-besaran di Saudi terjadi. Mereka bikin pantai juga. Lalu kemudian di sana orang boleh berbikini, misalnya saya dengar begitu ya. Ya mudah-mudahan sih tidak benar. Tapi kalau benar itu kan, nauzubillah min dzalik ya. Karena ini kan negara-negara yang menaungi namanya yang disebut dengan Baitullah dan jasad Rasul di Madinah. Di Madinah ini bukan hanya jasad Rasul,
di Madinah ini kita masih menemukan, masih bisa menziarahi kuburan para syuhada di apa namanya di Badar dan beberapa perang lain. Artinya mereka itulah yang telah mengorbankan jiwa dan raganya di Badar untuk agama ini. Artinya begitu susahnya agama ini dibangun untuk kemudian ada orang datang berhaji dan berumroh. Karena kan kalau seandainya Muhammad tidak diutus dan tidak memperjuangkan ini, tidak akan ada orang berhaji dan berumroh dari berbagai negara. Nah, Bapak Ibu dapat tidak bayangkan kalau tiba-tiba mereka menyalahgunakan uang haji itu hanya untuk kepentingan-kepentingan atau untuk membuat pantai-pantai yang di sana justru bebas melakukan. Cukuplah di negara lain kalau mau bebas dipersilakan. Itu adalah pertanggungjawabannya pada negara masing-masing. Tapi kalau misalnya di negara yang menaungi namanya Baitullah, yang menaungi namanya Masjidil Haram, yang menaungi namanya Arafah dan sebagainya, tiba-tiba begitu, ini kita tidak habis pikir ya. Boleh jadi. Jadi saya kira boleh jadi Pak Komar, karena kalau Imam Zaman datang kan berarti harus ada yang terjadi namanya proses pembusukan. Nah, pembusukan terjadi kalau seperti ini. Berikutnya dari Hairul Said. Apakah kegiatan mengutamakan menghafal Al-Quran bisa dikategorikan hanya sampai tenggorokan saja? Ya tidaklah, selama kalau dia menghafal baru memahami. Yang sampai tenggorokan hanya apabila menghafal saja dan tidak mentadaburi, begitu. Karena kalau mau ditadaburi, terutama bagi ustadz ulama yang mau jadi ulama, memang bagusnya kalau dia menghafal. Kalau tidak menghafal secara kata per kata, ya paling tidak banyaklah memahami, banyaklah mengutip ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau dia menghafal bagus, tetapi harusnya melampaui menghafal, bukan hanya sekedar menghafal, tapi melampaui menghafal. Karena kalau menghafal itu di tenggorokan saja, tapi harusnya setelah kita hafal, kita juga mempelajari. Makanya harusnya lembaga-lembaga ataukah rumah-rumah yang menaungi tahfizul Quran, penghafalan Al-Quran, harusnya juga mengajarkan misalnya ilmu nahwu saraf, bahasa Arab, ilmu-ilmu yang lain supaya bisa memahami Al-Quran dengan baik. Seperti itu. Kalau cuma sekedar dihafal saja, begitu nanti selesai, katakanlah dia menghafal selama 2 atau 3 tahun, setelah 3 tahun menghafal 30 juz atau 114 surat, setelah pergi dari situ lalu kemudian beraktivitasnya misalnya menjadi pedagang, menjadi pengusaha, nanti lama-kelamaan hafalannya pasti hilang. Karena namanya hafalan ini kalau tidak diulang-ulangi bakal hilang. Kan rugi sekali kalau sudah waktu mudah sudah digunakan menghafal Al-Quran begitu lama, sudah susah, tapi kemudian nanti hilang begitu saja. Karena benar-benar hafalan Al-Quran hilang kalau tidak diulang-ulangi. Ya. Kemudian apakah kegiatan menghafal Al-Quran adalah cara menjaga Al-Quran? Oh, tidak juga, karena sekarang Al-Quran terjaga dengan adanya cetakan. Ya. Jadi ada cetakan, jadi sekarang tidak perlu khawatir, karena Al-Quran sekarang dicetak. Bukan lagi dicetak, tetapi juga ada di online sekarang. Kalau sudah ada di online, tidak akan mungkin hilang lagi. Ya, namanya jejak digital itu tidak bisa hilang. Ya, Al-Quran sekarang ini sudah ada di seantero sudut-sudut dunia online, dunia metaverse, kata istilah orang sekarang. Sudah ada di sana dan kita tinggal mengunduh saja atau mendownload saja, semuanya ada. Jadi tidak akan mungkin hilang kalau dalam pengertian menjaga seperti itu. Tapi ingat, menghafal Al-Quran bagus. Yang kita harapkan adalah jangan berhenti pada menghafal Al-Quran. Ada lagi? Saya Ustadz, mohon izin. Silakan Ustadz Wahidin. Mohon izin Ustadz, yang tadi soal Nabi Nuh itu, soal apa? Wala bisa fihi al-fasanati illa khamsina am. Yang saya mau sedikit perdalam itu Dokter, soal dimatikan dulu screen-nya, dokter. Ya, baik, terima kasih. sudah. Ya, tunggu. Ya. Nah, ini tadi ya. Yang ada tadi perahunya ya. Iya, walau yang ada soal apa jumlah tahunnya gitu. Oh, Nabi Nuh ya. Oke. Ya, Nabi Nuh tadi itu. Ya, baik, ini. Yang saya mau itu soal sinonim kata ini yang berbeda. Surat 29 itu Pak Wahid, Pak Ustadz Wahidin. Iya. Ayat 14 ya. Iya. Dia. Ini ada sinonim kata Ustadz ya. Sana dan amah gitu loh. Ya. Nah,
kalau bahasa Arab itu kan tidak ada perbedaan sama sekali. Itu menunjukkan arti tahun gitu ya. Al-fasana illa khamsina. Kalau di bawah itu kan menggunakan kata amma, khams illa khamsina amma. Kalau di atas menggunakan al-fasana. Sana dan amma ini kan kalau dari bahasa Arab itu kan mau kamu sahabat pun semua artinya sama. Tapi ini kan bahasa Al-Quran ya Ustadz ya. Pasti ada maksud Tuhan, maksud Allah gitu. Selaku yang mengucapkan ini gitu. Bedanya apa nih Ustaz dalam secara batiniah ini pengertian dua sinonim ini, dua kata yang bersinonim ini. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi cuma sekali berbahagia kita sampaikan ini mirip dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu ini ada year, di sini ada anum, ama anum. Kan bahasa Inggris ada anumnya juga kan? Ya. Jadi ada anumnya bahasa Inggris, ada juga year-nya. Jadi year, anum. Nah bahasa Arab juga ada sana, ada am. Apa perbedaannya? Nah kita bagus ini pertanyaan. Nah sekarang kita mulai dari am dulu. Ya. Jadi am ini sebetulnya secara harfiah adalah umum sebetulnya. Jadi inilah boleh dikata yang paling umum dipakai. Jadi waktu yang paling umum dipakai itu karena perlu kita sampaikan ya pada sebelum Nabi datang di tengah-tengah masyarakat Arab itu penanggalannya itu kan sudah ada penanggalan penanggalan Qomariyah, bukan Hijriah, Qomariyah. Mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal dan sebagainya. Itu mereka sudah gunakan itu. Nah, tetapi apa yang tidak ada pada mereka itu bilangan tahun. Tidak ada istilah abad, tidak ada istilah milenium, tidak ada. Pokoknya tahun aja. Makanya dulu itu tidak ada istilah tahun kesekian. Ya, tidak ada. Jadi makanya pada saat Nabi lahir dijangkarkan, diparameterkan kepada kejadian peristiwa bergajah karena tidak tahu tahun berapa kan. Jadi di dalam penanggalan jahiliyah itu tidak ketahuan Nabi Muhammad lahir tahun berapa. Ya. Karena nggak ada perhitungannya sebetulnya. Ya kalau kita kan sekarang ada tahun 2022 Masehi kamu gitu. 1443 Hijriah misalnya. Tapi dulu pada zaman Nabi nggak ada. Kalau dari Qomariyah, kalau Syamsiah ada. Karena waktu itu kan Nabi lahir tahun 500-an sekian sudah Masehi, berarti sudah ada perhitungannya. Nah, sama juga sebelum Nabi Isa lahir juga seperti itu. Tidak ada juga penghitungannya. Maka mulai dihitung itu parameternya pada saat Nabi Isa lahir, Masehi namanya. Tahun Masehi atau tahun Gregorian. Nah sekarang pada zaman sebelum Nabi lahir tidak ada. Contohnya Nabi diangkat jadi Muhammad diangkat jadi Nabi tahun berapa? Nggak ada tuh. Yang ada adalah 13 tahun sebelum hijrah. Begitu artinya sebelum hijrah jadinya. Karena penghitungan tahunnya tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya kalau dia ada orang lahir dengan peristiwa apa yang terjadi pada saat itu. Nabi lahir pada saat tentara bergajah menyerang Ka'bah, ya, dipimpin oleh Abraha. Maka disebutlah Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Ini biasa selalu masuk di pertanyaan agama di sekolah SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Dikasih 4 pilihan biasanya, tahun sapi, tahun harimau, tahun kambing, tahun gajah. Ya. Nah jadi tahun gajah, kenapa? Karena ada peristiwa tentara bergajah. Jadi kita kembali lagi, jadi maka waktu yang paling lama pada saat itu Pak Wahid adalah am, yang itu 1 tahun, dan itu menggunakan kata am. Am itu artinya umum, yang paling luas, yang paling lama. Umum itu kan paling luas, lawannya khas. Ya. Jadi umum itu paling luas, begitu. Ya, jadi paling luas. Jadi dengan demikian ini adalah am. Kemudian sana ini satu kata sin, yaitu gigi sebetulnya. Jadi anak dulu itu dihitung berdasarkan giginya, gitu. Oh, sudah giginya sekian, berarti sekian, kurang lebih begitulah. Jadi inilah, jadi intinya adalah am dan ini adalah sana. Itulah sebabnya kata sana ini dan ini adalah kata am. Ini yang paling luas lah, ya, yang paling umum dipakai pada saat itu. Makanya misalnya pada saat itu misalnya Nabi waktu meninggal, istrinya meninggal juga pamannya disebut dengan tahun kesedihan. Biasanya tidak disebut dengan sanatul huzn, tetapi disebut dengan amul huzn, ya kayak gitu. Bukan sanatul huzn, tetapi amul huzn.
Karena yang paling umum dipakai dulu ini Pak Ustadz Wahid ya. Ini dulu dipakai, ini belakangan dipakainya. Ini kebanyakan am ya. Makanya disebut pada zaman Nabi tadi ditinggalkan istri dan pamannya disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan. Huzn itu sedih. Ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Kalau di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Oh, silakan. Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan sama-sama menutup majelis kita. Semoga Allah senantiasa. Masih ada, Ustaz. Masih ada pertanyaan. Iya. Silakan. Di sini kali suaranya nggak kedengaran. Tadi Ustadz sebut membaca Al-Quran atau bersedekah dengan mengharapkan imbalan-imbalan tertentu. Apakah itu dapat disebut dengan beragama di tepi-tepinya saja, di lingkar luarnya? Seperti dalam surat Al-Hajj yang sudah kita tahu, Ustaz, ayat 11. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfi wa in asabahu. Mohon koreksi sekaligus pencerahannya, Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Jadi yang ditanyakan Pak Andi tadi benar adanya. Jadi kalau kita lihat itu orang yang beragama di tepi-tepi adalah beragama karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, keuntungan sesaat, bersedekah supaya dapat rezeki yang berlipat ganda. Nah, kita sampaikan bahwa ini terus terang mohon maaf ya, ini pendapat seperti ini menyesatkan sebetulnya. Kenapa? Karena ya bersedekah itu justru tujuannya untuk melepaskan keterikatan kita dengan dunia. Itu sedekah. Sedekah itu satu asal kata dengan sidak, benar. Jadi bersedekah itu artinya kita membenarkan bahwa yang ada hanya Allah. Maka pada saat kita bersedekah itu mengeluarkan, sama kalau kita misalnya membaca syahadat itu la ilaha. La ilaha itu dikeluarkan itu semua ilah-ilah. La ilaha. Jadi kalau kita membaca la ilaha illallah, ditarik dari kiri biasanya. Jadi dari kiri itu dari sebelah kiri dada kita, ditarik dari bawah ini. La ilaha illallah. Baru masuk gitu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kan begitu. Karena dia harus ditarik keluar. Tidak ada boleh ada ilah. Nah, pada saat kita bersedekah itu adalah bentuk simbolis mengeluarkan itu. Cinta kita kepada dunia, cinta kita kepada harta benda, cinta kita kepada pangkat dan jabatan. Itu ditarik keluar. Supaya apa? Yang mengisi jiwa kita hanya Allah. La ilaha illallah. Nah, itu tujuannya sebetulnya. Nah, kalau kemudian kita tiba-tiba katakan bersedekahlah 3 juta, nanti kamu akan dapat 30 juta. Bersedekahlah dengan senilai motor, kamu akan dapat mobil. Nah, ini justru membuat orang menjadi menjadi kayak berjudi dengan Tuhan. Ya. Jadi harusnya bersedekah itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan ridho dunia manusia. Nah, orang-orang yang masih beragama dengan mengharapkan benda-benda, ya persis seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Haji ayat 11 itu. Mari kita lihat surat Haji ayat 11 yang disampaikan Pak Andi tadi. Ya. Surat 22. Surat Haji surat 22. Ayatnya 11. Allah berfirman, wa minan nasi. Dan di antara manusia, man ya'budullah, ada yang menyembah Allah ini, ya'budullah. Ala harfin, hanya di tepi-tepi saja. Harf itu huruf. Huruf itu adalah yang paling kecil dari kata, dan ketika huruf tidak ada artinya. Kalau huruf saya tidak ada artinya. Ya. Nanti ada artinya apa? Apabila huruf disusun menjadi satu kata. Jadi harf itu adalah huruf. Huruf wa itu nggak ada artinya kalau cuma berdiri sendiri. Nanti ada waw kalau masuk dalam kata. Seperti misalnya wal asri, nanti itu waw ada artinya di situ ketika masuk di dalam kata. Ya, wa duha itu baru ada artinya wa di situ. Jadi wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, hanya di tepi, hanya seperti huruf. Maka orang seperti ini ketika menyembah Allah hanya di tepi-tepi, yaitu mengharapkan dunia saja, fa'in asabahu khairun, apabila dia mendapatkan yang baik yang diharapkannya, wah, dia merasa tenang hatinya. Tapi wa'in asabathu fitnah, tapi apabila yang menimpanya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, fitnah, kita artikan ini tidak menyenangkan, inqalaba alaihi, berbaliklah ke belakang, tidak beragama lagi. Seperti itu. Jadi beragamanya tergantung dari dapat apa dari Tuhan. Begitu tidak dapat apa dari Tuhan menurut persepsinya dia, maka
berhentilah dia beragama dengan benar. Allah mengatakan khasirat dunia wal akhirat. Orang beragama seperti ini rugi dunia, rugi pula di akhirat. Kenapa rugi di akhirat? Enggak dapat apa-apa daripada amal ibadahnya, karena amal ibadahnya bukan lillahi ta'ala, bukan qurbatan ilallah, tetapi mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain. Terima kasih banyak Pak Andi, dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang bertanya. Ada Baik permintaan pertanyaan doa, langsung Ustaz? ataupun melalui chat. Masih ada? Ada permintaan doa dari Bu Terima kasih Ustaz. Liz Ale sama kayaknya ini Bu Hesti yang Pak Leo. Sama-sama Pak Andi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita minta ada doa dari Bu Liz, dari juga dari Bu Hesti. Bu Hesti ini. Ya, Ibu Hesti. Yaitu Jemaah Najwa atas nama Anggun Nur Hafili binti Sofyan Solehin, divonis tumor otak di otak ya. Ini Jemaah Najwa, jemaah saya. Najwa ini adalah jemaah yang kami bina di Bogor ya. Sertanya salah satu namanya Bu Anggun Nur Hafili binti Sofyan Solehin. Kita doakan semoga beliau diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga kepada suami daripada Ibu Hesti yang namanya Bapak Leo Reginald Learoid yang masih sedang di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah Tuhan kami bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatihah, bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada Ibu Anggun Nur Hafili binti Sofyan Solehin dan juga Bapak Leo Reginald Learoid yang keduanya sedang sakit ya Allah. Keduanya adalah hamba-Mu ya Allah Tuhan kami. Keduanya adalah hidup karena kehidupan Kau berikan kepadanya. Keduanya menjadi manusia karena Kau berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan. Maka ya Allah Tuhan kami, ketika kesehatan keduanya terganggu, kami mohon kepadamu ya Allah, kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala. Berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah berbagai macam penyakitnya. Jadikanlah penyakitnya sebagai asbab Kau bimbing keduanya. Kau buka pintu hatinya untuk lebih dekat kepadamu ya Allah Tuhan kami. Kau berikan sifat-sifat ikhlas, sabar, ridho, dan tawakal dalam jiwanya. Dan Kau penuhi kebutuhan lahir dan batinnya selama sakit. Ya Allah, yang tumor ini seandainya harus operasi ya Allah, maka lancarkanlah seluruh prosesinya ya Allah. Tapi seandainya Allah Engkau bisa menyebabkannya tidak dioperasi ya Allah Tuhan kami, maka matikanlah tumornya ya Allah Tuhan kami dengan kekuasaan-Mu. Dan siapa saja yang hadir pada malam ini ya Allah, angkatlah derajat mereka ya Allah. Muliakanlah mereka ya Allah. Jadi kalau mereka sebagai hamba-hamba-Mu yang berhak naik di atas perahu keselamatan itu ya Allah. Karena tanpa mereka di atas perahu itu ya Allah, susah rasanya membayangkan kebahagiaan di akhirat ya Allah Tuhan kami. Akhirat adalah merupakan hak mutlak ada di tangan-Mu ya Allah. Kami adalah hamba yang benar-benar menjadi fakir di sana. Kami adalah hamba-Mu yang hanya mengemis atas cinta dan kasih-Mu. Maka ya Allah Tuhan kami, angkatlah kami semuanya. Bimbinglah kami, pandulah kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya. Bapak Ibu semua, maaf lahir batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.